Mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crush yourself to climb the bitter cup for me. Your love has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice of free from me, your enemy you make your friend, pouring out the riches of your glorious grace, your mercy and your kindness known no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Selamat pagi, jemaat sekalian. Kita bersyukur pada minggu pagi ini kita dapat kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan dan Allah kita, serta mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Allah kita. Mari kita memasuki saat teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah panggilan Tuhan dalam ibadah kita pada minggu pagi ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita membuka ibadah kita
dengan memuji dan memuliakan Kristus. Dengan pujian, rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya, hina dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kiranya Kristus sajalah yang boleh terus dipermuliakan di dalam dan melalui setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada minggu pagi ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk boleh datang bersama-sama melalui ibadah online ini untuk memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian dan doa yang kami naikkan. Dan kiranya melalui firman-Mu yang kudus, kehidupan kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan, dan boleh terus mendapatkan pimpinan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas bersama-sama, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bersyukur karena kasih karunia yang Kristus telah tunjukkan bagi kita. Sudah sepatutnya lah kita memberikan segala hormat, kemuliaan, dan ungkapan syukur kita kepadanya. Mari untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita baca, kita kembali memuji Dia. Jesus, thank you.
cross I cannot comprehend the agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crush your Son, who drank the bitter cup for me. Your love has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, our freedom, your enemy, you make your friend, pouring out the riches of your glorious grace, your mercy and your kindness Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Watch your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Kini tiba saatnya, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman percaya kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya, secara bersama-sama kita akan menaikkan rasa syukur kita dan permohonan kita dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini, dan pada bagian yang terakhir kita akan menutupnya secara bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap penyertaan dan kasih karunia yang Tuhan terus nyatakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini.
Terlepas dari segala kondisi yang mungkin terjadi dalam setiap kami, baik mungkin dalam sukacita yang sedang kami hadapi, dalam pergumulan, atau dalam duka cita yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu memimpin dan menyertai kami. Ampunilah kami Tuhan, umat-Mu, karena kamilah justru yang seringkali tidak setia. Seringkali kami yang secara sengaja ataupun tidak melakukan hal-hal yang berdosa, yang melukai hatimu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ataupun yang melukai sesama kami. Kami memohon ampun Tuhan dalam kesempatan kali ini. Karena Tuhan yang berkenan memulihkan setiap kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa, sehingga kami boleh dengan sukacita, kami boleh menjalani kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan untuk boleh terus belajar juga setia dan bertanggung jawab terhadap firman-Mu yang telah Engkau beritakan bagi kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga ingin berdoa secara khusus bagi kondisi bangsa kami, kondisi secara global yang hari demi hari semakin mengkhawatirkan karena kondisi penyebaran virus COVID Corona yang semakin tidak terkontrol. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi para tenaga medis yang dengan tidak lelahnya terus rela bekerja di garda depan untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintah yang terlibat, kiranya Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami ataupun kerabat kami atau rekan-rekan kami yang kami tahu yang terdampak secara langsung oleh virus ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan setiap kami dan setiap mereka. Kiranya di tengah krisis atau kondisi sulit yang kami masih hadapi ini, kami boleh terus ingat bahwa hidup kami adalah hidup yang perlu ditopang oleh Allah. Kiranya peristiwa ini boleh terus mengingatkan setiap kami bahwa tanpa perlindungan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami adalah manusia yang rapuh, yang lemah. Ampunilah kami yang seringkali merasa sombong atas kekuatan dan kemampuan yang kami miliki. Tolong Tuhan, pimpin kami dalam masa-masa ini. Dan kiranya Tuhan terus mengingatkan kami untuk setiap kasih karunia dan berkat-berkat lain yang Tuhan terus limpahkan di setiap kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kami juga terus bersyukur untuk ibadah yang masih bisa dapat diselenggarakan di dalam masa sulit seperti ini. Baik ibadah yang telah dilakukan secara langsung, secara terbatas, ataupun seperti kami yang masih melakukannya secara daring. Kiranya melalui setiap ibadah ini menjadi sarana untuk menguatkan setiap kami di tengah segala kelesuan dan kondisi yang mungkin kami terjadi. Dan kiranya firman boleh terus menghibur kami, menguatkan kami dan mendorong kami. Secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan kami di KBC, di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, dan kami tempat ini. Kami berharap Tuhan, kami boleh menjadi sarana untuk pertumbuhan bagi umat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang dengan setia memberitakan Injil-Mu. Tuhan, tolong sertai mereka. Pimpin kami Tuhan, terus berikanlah firman-Mu bagi kami umat-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kondisi di dalam segala macam pergumulan yang kami hadapi. Kami menyadari bahwa terlepas dari kondisi corona itu sendiri, banyak hal yang mungkin sedang kami gumulkan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan yang membantu kami, memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera untuk boleh melewati setiap kondisi yang ada, dan kami boleh terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh terus menjadi berkat bagi rekan-rekan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, dan berikan kepada setiap kami kekuatan dan damai sejahtera untuk jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari jemaat sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, kita harus tetap bersyukur untuk setiap berkat jasmani dan rohani yang Tuhan terus berikan bagi kita sampai dengan saat ini. Dalam kesempatan ini, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur pada minggu pagi ini didasarkan dari firman Tuhan yang tercatat dalam Mazmur nomor 146 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang penolongnya adalah Allah Yakub,
yang harapannya ada pada Tuhan Allah mereka, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mengembalikan setiap berkat yang Tuhan telah berikan dengan memuji Dia, hujan berkat. Yang beribu, tapi hujan rindu, hujan berkat dan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lembah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu, rahmat yang tapi hujan rindu. Berkat tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat, itu yang kami perlu, rahmat yang berdiri surut, tapi hujan rindu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, kami berterima kasih di dalam ibadah ini Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan kiranya Tuhan boleh menggunakan setiap umat-Mu yang mengelolanya. Kiranya ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Juga berdoa Tuhan bagi setiap kami, kiranya Tuhan sendiri terus memimpin, untuk boleh kami terus belajar mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup yang Engkau harapkan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita terus berdoa dan meminta kiranya Tuhan tidak henti-hentinya memberikan berkat-Nya melalui firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji, jangan engkau lalu. Tiada orang yang ku sayang.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur bisa hadir dan mengikuti ibadah pagi ini. Indonesia memasuki babak baru bagaimana mengelola pandemi, tetapi Tuhan tetap menganugerahkan kesempatan kepada kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami di dalam kami belajar firman-Mu. Kiranya pikiran kami tetap dipandu oleh kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan 13. Di bagian yang pertama, saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat keempat terlebih dahulu. Ayat-ayat yang lain akan kita baca setelah saya membahasnya. Mari kita memperhatikannya. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Siba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Siba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Siba kepada raja, 'Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar.'" Tahun 2009, Amerika merilis sebuah film berjudul The Blind Side. Ini adalah kisah seorang pemuda miskin, sederhana yang tidak ada harapan di masa depan, di mana dia memiliki seorang ibu pecandu narkoba. Nah, pemuda miskin ini luntang-lantung dan tidak jelas bagaimana hidupnya. Tetapi ada suatu keluarga, sepasang suami istri dengan 2 anak yang sangat baik keadaannya. Mereka keluarga yang sangat berada, yang kemudian menyadari Mike ini perlu ditolong. Film yang mengisahkan drama biografi dari kisah nyata ini menunjukkan bagaimana sepasang suami istri dan keluarganya ini memelihara, mengasuh pemuda yang tidak ada harapan ini. Dan singkat cerita, pemuda ini kemudian berprestasi di dalam olahraga, di dalam studinya. Menyaksikan film ini, kita akan tersentuh oleh kebaikan sepasang suami istri Kristen ini. Melihat kebaikan dan kasih suami istri ini, kita akan menyadari inilah seharusnya hidup anak-anak Tuhan yang memikirkan, memperhatikan, dan menyatakan kasih dan kebaikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita melihat dan membaca kisah Daud. Bagaimanakah Daud menyatakan kasihnya kepada keluarga Saul? Ini akan memberikan inspirasi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin mengajak kita memikirkan topik ini, yaitu kebaikan atau kasih dari Daud. Atau kebaikan atau kasih dari seorang raja. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, terungkap 3 kenyataan tentang kebaikan atau kasih dari Daud kepada keluarga Saul. Kita akan memperhatikannya satu persatu. Yang pertama, terdapat di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Yang pertama, Daud akan menunjukkan kasihnya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang membaca pasal 8 bagian akhir. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Saya membayangkan Daud yang dikejar-kejar Saul, seorang raja, sepanjang hidupnya menjadi seorang pribadi yang diubah, diproses, diperbarui oleh Tuhan. Saya membayangkan Daud kemudian di dalam hidupnya yang dikejar-kejar oleh Saul, bertekad, jikalau saya kelak menjadi seorang raja, saya tidak akan menjadi raja yang sewenang-wenang. Saya tidak akan menjadi raja yang lalim. Saya akan mengurus kerajaan dengan baik dan bukan mengurus satu orang, mengejar-ngejar dan untuk membunuh seperti yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap saya. Jadi saya membayangkan Raja Daud ini ketika menjadi seorang raja bersama rekan-rekan yang selama ini setia di dalam perjuangan, di dalam pelariannya. Mereka betul-betul bertekad mewujudkan bagaimana seharusnya memerintah kerajaan Israel yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Jadi ayat ini menyatakan Daud memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Hal ini sesuatu yang menyegarkan setelah kita melihat peristiwa bagaimana Saul tidak jelas bagaimana mengurus kerajaan Israel. Nah, saudara-saudara, ketika Raja Daud menjadi seorang raja, di dalam ketentraman, kesejahteraan seperti yang diidam-idamkan rakyat Israel, Daud di dalam istananya bukannya mengabaikan apa yang sudah menjadi tugasnya. Daud terus mengingat hal-hal apa yang perlu dia lakukan. Dan disinilah dia teringat tentang keluarga Raja Saul almarhum. Saudara-saudara, sekalipun Raja Daud sudah hidup di dalam suasana yang begitu menyenangkan di istana, dia tetap ingat masa-masa di mana dia dalam keadaan menderita. Dan di situ dia menyatakan kesepakatan, janjinya terhadap Yonatan. Jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Daud pada waktu dia masih menjadi orang yang menderita dan dikejar-kejar Raja Saul, dia pernah bertekad bersama dengan Yonatan saling bersumpah untuk memelihara keturunannya satu sama lain. Dan ketika Raja Daud betul-betul menjadi seorang raja, dia teringat sumpah ini, maka dia akan berusaha menempatinya. Dan ternyata bukan hanya kepada Yonatan dia bersumpah, dia juga pernah menyatakan tekadnya ini kepada Raja Saul. Di dalam suatu kesempatan pengejaran, Raja Saul menyadari sebenarnya Daud bisa membunuh dia. Tetapi Daud tidak melakukannya dan Daud hanya menunjukkan barang yang berhasil dia ambil dari Raja Saul. Disitulah Raja Saul mengungkapkan suatu kalimat. Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghabiskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, Daud pernah bersumpah kepada Yonatan, Daud pernah bersumpah kepada Saul, maka Daud akan memenuhi sumpahnya. Setelah dia menjadi raja, dia bertekad untuk bagaimana memelihara keluarga Raja Saul. Dia akan menyatakan kasihnya kepada keturunan Raja Saul. Ini menyentuh hati kita karena mengingatkan kita pada kalimat dari Perjanjian Baru. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara, hal yang indah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, juga oleh Rasul Petrus, bagaimana kita mengasihi musuh dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan pagi ini kita membaca, Daud akan menunjukkan kasihnya kepada keturunan Raja Saul. Mari kita melihat kenyataan yang kedua di dalam hidup Raja Daud. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuelnya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Saudara-saudaraku, kenyataan kedua dalam hidup Raja Daud disebutkan di dalam ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Inilah kenyataan kedua, Daud pasti menunjukkan kasihnya. Saudara-saudara, di dalam ayat kelima disebutkan istilah Lodebar. Inilah lokasi Lodebar, jauh di sebelah utara Yerusalem dan jauh juga dari Danau Galilea. Lodebar adalah suatu daerah yang tandus, suatu daerah yang kering, suatu daerah yang sama sekali tidak menarik dan tidak subur. Mengapa Mephiboset tinggal di sana? Ini bisa kita pahami berdasarkan tradisi di masa itu. Jikalau ada raja baru, maka keturunan raja yang sebelumnya akan disingkirkan, dibuang atau dimusnahkan, supaya mereka tidak lagi memiliki keturunan yang kelak mengganggu dinasti yang baru. Dan Mephiboset maupun hamba yang memelihara Mephiboset menyadari hal ini. Mereka mengungsi ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, dan dia tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia adalah keturunan Raja Saul. Ini untuk menjaga identitasnya supaya tidak diketahui dan mereka bisa tetap hidup. Dia tinggal di sana di dalam keadaan nestapa, dalam keadaan miskin, dan tidak dikenal oleh orang lain. Raja Daud tentu saja tahu bagaimana menelusuri keturunan Raja Saul sekalipun bersembunyi ke tempat lain. Dia bisa saja mengutus orang-orang yang paling pintar untuk melacak siapakah orang-orang terkait. Dan dia menemukan hamba dari Raja Saul yang sudah tua, yaitu Ziba. Ziba mengetahui lokasi keberadaan Mephiboset. Dan Ziba tidak bisa menghindar. Dan Ziba memberitahu di mana Mephiboset berada. Saudara bisa bayangkan ketika tentara Raja Daud akhirnya menelusuri dari Lodebar dan mengetahui rumah Mephiboset dan mulai mengetuk. Dan bayangkan ketika Mephiboset membuka pintu, lalu dia melihat tentara-tentara Raja Daud. Hati Mephiboset langsung rontok.
inilah akhir kisah hidupku. Sekarang aku sudah ketahuan di mana aku berada, dan sekarang tentara membawa aku untuk ke istana. Sudah tentu aku mungkin akan dimusnahkan, aku akan dibunuh, dan sebagainya. Dengan lunglai, Mephiboset berjalan mengikuti tentara ini. Dan dia dengan keadaan cacat, dua kakinya timpang, dengan terseok-seok dia mengikuti tentara ini. Saudara bisa membayangkan ketika Mephiboset tiba di istana, lalu melangkah satu persatu dengan kruknya, dengan ketimpangannya, menuju ke tempat Raja Daud. Raja yang menggentarkan hati, yang telah mengalahkan kakeknya, ayahnya. Sekarang dia sebagai satu-satunya keturunan Raja Saul, satu-satunya keturunan Yonatan, harus menghadap, dan dia sudah membayangkan akhir hidupnya yang mengenaskan. Jika saja Raja Daud tetap menyimpan dendam, maka ini adalah kesempatan Raja Daud melampiaskan amarahnya kepada keturunan Raja Saul yang masih tersisa. Tentu ini merupakan kesempatan untuk dia membalas dan menyakiti Mephiboset. Tetapi saudara-saudara, tulisan dari 2 Samuel pasal 9 ini menarik untuk kita perhatikan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda sebelum saya melanjutkan kisah ini. Daud akan menunjukkan kasihnya, ayat 1. Mephiboset mengalami kasih Daud, ayat 11-13. Percakapan Raja Daud dengan Siba, ayat 2-4. Percakapan Raja Daud dengan Siba, ayat 11. Mephiboset datang bersujud, ayat 5 dan 6. Mephiboset datang bergabung, ayat 10. Dan yang menjadi pusat perhatian dari nas ini adalah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengungkapkan janji Daud kepada Yonatan. Inilah yang tidak diketahui oleh Mephiboset. Mephiboset datang ke istana dalam keadaan tertatih-tatih. Dia adalah keturunan musuh Raja Daud. Dia adalah keturunan raja pesaing sebelumnya. Dia adalah cikal bakal yang jikalau dia memiliki keturunan bisa merupakan ancaman bagi Raja Daud. Sekarang dia adalah mantan keturunan musuh yang tidak berdaya, yang tidak mungkin melawan terhadap Raja Daud. Bagaimanakah nasibnya? Saudara-saudaraku, ketika Mephiboset sampai di sana, Daud memanggil dia. Mephiboset. Mephiboset menyadari detik-detik akhir hidupnya sudah hampir tiba. Maka dia hanya bisa menjawab, hamba Tuanku. Dan kalimat dari Raja Daud mengejutkan hati Mephiboset. Jangan takut. Frase ini menggetarkan hati dan memberikan penghiburan yang luar biasa. Karena di dalam ungkapan ini terkandung suatu keramahan, suatu penghiburan bahwa Daud akan menyatakan kebaikan kepada Mephiboset. Suatu ungkapan yang menyegarkan hati. Karena kemudian Daud mengatakan, aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Saudara-saudaraku, Mephiboset kaget karena Daud bersikap begitu ramah dan baik. Dan menyebut nama Yonatan ayahnya dengan sikap yang begitu bersahabat. Dia tidak mengira. Dan tentu saja kita bisa membayangkan Daud mengungkapkan bagaimana persahabatan dengan Yonatan. Dan Daud kemudian melampaui apa yang dia janjikan kepada Yonatan. Bukan hanya menjaga Mephiboset sebagai keturunan Yonatan. Bahkan Daud mengembalikan tanah milik kakeknya, yaitu milik Raja Saul, dan tanah milik Yonatan menjadi milik Mephiboset. Saudara bisa membayangkan betapa kaget, terguncang, dan gembiranya serta terharunya hati Mephiboset. Maka ketika mendengar ungkapan Raja Daud, dia tidak bisa menahan dirinya. Dia kemudian tersujud, tersimpuh. Dan saya membayangkan dengan terbata-bata dia mengungkapkan, siapakah hamba ini sehingga engkau sangat mempedulikan anjing mati ini?
Siapakah Mephiboset ini? Seorang yang cacat, seorang yang tinggal di tempat yang begitu hina, sekarang dipanggil ke istana, dan sekarang berhadapan dengan Raja Daud. Justru Raja Daud memberikan hadiah, anugerah yang begitu besar, perlakuan yang baik, dan tanah, dan makan sehidangan dengan raja. Mephiboset merasakan anugerah dan kebaikan yang begitu besar, sehingga dia dengan tersujud dan tidak bisa memandang wajah Raja Daud, dia berkata, "Siapakah hamba ini?" Sehingga raja menghiraukan, mempedulikan anjing mati yang tidak berguna ini. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan janji. Janji adalah komitmen yang sakral antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dan Daud menyadari ketika dia berjanji kepada Raja Saul, ketika dia berjanji kepada Yonatan, dia sadar ini adalah ikatan yang sakral yang harus dia penuhi. Dan Raja Daud memenuhinya melalui Mephiboset, bahkan melampaui apa yang dia janjikan kepada Raja Saul dan Yonatan. Inilah kisah yang menyentuh yang kita bisa baca di dalam pasal 9 ini. Ketika saya memperhatikan kisah ini, saudara-saudara, saya teringat tentang perjanjian lama yang katanya berisi kekejaman, kekerasan. Ternyata tidak seluruhnya demikian. Ada adegan-adegan perang, tetapi ada juga adegan-adegan lembut yang menyentuh seperti kisah relasi Raja Daud dengan Mephiboset ini. Inilah kisah yang di kemudian hari menginspirasi anak-anak Tuhan untuk menyatakan kebaikan kepada orang-orang lain. Mari kita melihat kenyataan yang ketiga dalam hidup Raja Daud di dalam pasal 9 ini. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudara-saudaraku, mari kita memperhatikan sekali lagi ayat ke-11 dan ayat 13. Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Inilah kenyataan yang ketiga dari kebaikan Raja Daud. Daud kini menyatakan kasihnya. Daud sebagai seorang raja kini menyatakan kasihnya kepada Mephiboset. Saya menemukan sebuah lukisan tentang Mephiboset. Saudara bisa memperhatikan gambar ini. Seorang pria yang cacat, yang tampil tidak menarik, yang selama bertahun-tahun hidup dalam tempat tandus yang kering dan menyembunyikan diri. Dan Mephiboset ini sekarang tinggal di istana. Saudara-saudaraku, bukankah ini anugerah yang besar bagi Mephiboset? Sebagai mantan keturunan musuh yang seharusnya dimusuhi dan dibunuh, sekarang diperlakukan sebagai seorang anak raja. Mendapat anugerah besar. Seharusnya dimusuhi, sekarang dikasihi. Seharusnya lawan, sekarang didekap sebagai seorang anak. Puji Tuhan. Mari kita bayangkan saudara-saudara, ketika makan bersama di tempat Raja Daud di istana. Saudara bisa membayangkan, misalnya, Nathan. Siapakah Nathan? Nathan adalah anak Raja Daud. Melalui Nathan, kelak puluhan generasi berikutnya akan muncul pasangan suami istri, Maria dan Yusuf, dan mereka yang melahirkan Yesus Kristus. Lalu siapa lagi? Absalom. Absalom disebut Alkitab sebagai pemuda yang sangat tampan, tidak ada cacat,
dari kepala sampai kepada kaki. Berikutnya, Tamar, seorang gadis cantik, anak Raja Daud yang lembut dan anggun, putri raja. Siapa lagi? Salomo, seorang pemuda yang sangat berdedikasi dan kelak kemudian hari mendapatkan bijaksana dan hikmat dari Tuhan untuk menjadi penerus Raja Daud. Belum lagi Amnon dan anak-anak lainnya. Saudara-saudaraku, bayangkan ada Raja Daud dengan anak-anak yang istimewa, pangeran dan putri di istana. Dan siapa yang penampilannya paling tidak menarik dan kelihatan tidak sesuai? Tentu saja Mephiboset. Dia berjalan tertatih-tatih. Alkitab menyebutkan dia cacat. Dan dia datang dengan kruk, dengan suara kruk, kruk, kruk. Pelan-pelan datang duduk di sana. Tetapi Raja Daud memperlakukan sebagai anaknya. Dan anak-anak raja yang lain memperlakukan sebagai saudaranya. Puji Tuhan. Suatu adegan yang indah yang menyentuh hati. Saudara-saudaraku, perlakuan Raja Daud terhadap Mephiboset ini tentu saja diketahui oleh orang-orang di istana, oleh tentara-tentara di istana, dan menyebar dari mulut ke mulut menjadi suatu berita yang baik bagi orang-orang di Israel. Dan apakah yang terjadi? Karena Raja Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik, maka kita bisa memahami mereka yang pernah setia kepada Raja Saul, mereka sekarang menjadi pendukung pemerintahan Raja Daud. Maka kita bisa membayangkan kerajaan Israel ini sekarang menjadi paduan antara pendukung Raja Daud, pendukung Raja Saul, pendukung Yonatan. Sehingga kerajaan Daud menjadi kokoh, kuat. Inilah the golden age of Israel Kingdom. Inilah zaman keemasan kerajaan Israel. Karena kerajaan menjadi kuat, kokoh, dan wilayahnya menjadi makin luas. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara tahu, kenapakah Raja Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik? Rahasianya salah satunya terungkap di dalam pasal yang ke-7. Demikian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Daud menyadari, dia dulu seorang gembala sederhana, di padang pengembalaan yang tidak digubris dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Siapa yang mempedulikan dia? Tuhan sendiri. Tuhan yang mengambil dia dari padang gembala, Tuhan yang kemudian melantik dia menjadi seorang raja, Tuhan yang membesarkan namanya, Tuhan yang menyingkirkan musuhnya. Daud menyadari hidupnya adalah karena anugerah Tuhan. Daud menyadari hidupnya adalah anugerah Tuhan yang besar. Itu sebabnya Daud hanya bisa bersyukur dan bisa berseru kepada Tuhan, siapakah hamba ini? Sehingga hamba mendapat anugerah yang besar dan keturunan yang kemudian sudah dipastikan oleh Tuhan menjadi keturunan yang kekal, keturunan kerajaan. Daud dipenuhi anugerah. Daud menyadari anugerah. Itu sebabnya dia menjadi pribadi yang beranugerah kepada orang lain. Dan contoh nyata ditunjukkan kepada Mephiboset. Saudara-saudaraku, ini mengingatkan kita tentang apa? Ini mengingatkan kita tentang anugerah Tuhan kepada kita. Kita adalah musuh Tuhan. Kita adalah lawan dari Tuhan. Karena kita melakukan begitu banyak kejahatan dan dosa. Dan seharusnya Tuhan berhak menyatakan murkanya. Tuhan berhak membinasakan kita. Tetapi yang mengejutkan saudara-saudara, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Menyatakan anugerah-Nya. Di dalam suatu ayat dikatakan,
Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Melalui Kristus kita menerima anugerah Tuhan. Satu persatu anugerah diberikannya kepada kita. Kita yang tidak layak, kita yang adalah musuhnya, kita yang begitu hina, mendapat kebaikan dari Tuhan melalui Kristus yang diberikannya kepada kita. Ayat lain menyatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudaraku, Tuhan justru menyerahkan anaknya, yaitu Kristus, untuk mati menggantikan hukuman dosa kita. Untuk bangkit pada hari ketiga, menyatakan kemenangan dan pembenaran bagi kita. Ini adalah suatu anugerah yang besar bagi kita yang sangat tidak layak. Saya menyadari ketika Mephiboset bersujud di hadapan Daud dan mengatakan, siapakah hamba ini sehingga Tuhan menghiraukan anjing mati. Saya teringat ketika kita nanti berada di surga, seperti disebutkan di dalam kitab Wahyu. Kita semuanya bisa takjub, kagum, terharu, tersentuh, dan kita merebahkan, menelungkupkan seluruh diri kita kepada Tuhan dan memuji Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja. Kita hanya bisa tersujud karena kita kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur dan pujian kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita pikirkan dan renungkan bersama? Kisah Daud dan Mephiboset menunjukkan bahwa karakter seseorang nampak terbaik saat dia memperlakukan orang yang jauh lebih lemah. Bagaimanakah dengan Anda sendiri? Adakah janji-janji di masa lalu, baik kepada Tuhan atau orang lain, yang Anda lupa untuk memenuhinya? Dan dengan anugerah Tuhan, Anda ingin menggenapinya. Jika Anda seorang Kristen, apakah artinya bagi Anda menjadi anak-anak Allah yang diadopsi di dalam keluarga Allah? Kasih Allah melalui Kristus kepada kita seperti kasih Raja Daud kepada Mephiboset. Begitu tidak terduga dan begitu mengejutkan. Pernahkah Anda terkagum-kagum terhadap kasih dan anugerah Tuhan? Setelah Anda menyadari kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan, bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda telah menerima kebaikan Allah, kasih Allah, anugerah Allah yang begitu besar di dalam hidup Anda kepada orang lain? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar melalui Kristus yang telah mati dan bangkit. Kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Tolonglah kami menyatakan kasih dan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah diberitakan. Kita mengucap syukur untuk Kristus dan karyanya, serta firman-Nya yang telah diberikan bagi kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan, mari kita menaikkan pujian kita, How Deep the Father's Love for Us. Father's love for us.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang kasih-Nya sempurna melampaui pemikiran kita, yang rencananya sempurna melampaui pemahaman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal yang mati dan bangkit menggantikan kita, dan kiranya Roh Kudus yang diutus-Nya menemani kita, menyertai kita, menyatakan kebaikan-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya Allah berkenan untuk setiap puji-pujian dan doa yang telah kita naikkan. Dan kiranya firman yang telah diberitakan boleh menjadi berkat pemimpin dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bergelut, tapi hujan rindu, hujan berkata tercurah, hidup kembali segera, di atas puji dan lembah, bunyi derai terdengar, hujan berkat, itu yang kami perlu, rahmat yang